Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Adiba Syidatunisa di Learning Journal pertemuan ke-10 mata kuliah penulisan berita dan artikel. Jadi, di pertemuan ke-10 ini aku akan mereview ulang materi mengenai teknik penulisan jurnal ilmiah. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu nggak bagaimana sih teknik penulisan jurnal ilmiah? Dan tujuannya apa sih penulisan jurnal ilmiah ini? Dan sepenting apa sih penulisan jurnal ilmiah ini? Jadi nih ya semuanya, penulisan jurnal ilmiah ini sangat penting ya, karena kita kan sebagai mahasiswa ya, dimana tugas akhir kita itu membuat jurnal ilmiah atau yang bisa disebut dengan skripsi. Oh iya, di UIN SMA Banten untuk syarat lulusan kita nggak hanya menulis skripsi saja loh, tapi juga kita boleh menulis artikel ilmiah. Jadi kita bisa pilih nih, ingin menulis skripsi atau ingin menulis artikel ilmiah. Oke teman-teman, kita balik lagi kepada review materi. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak apa saja sih media komunikasi ilmiah itu? Nah, mencakup apa saja sih? Nah, yuk kita belajar bareng-bareng. Jadi, media komunikasi ilmiah itu mencakup makalah, jurnal, lalu majalah, buku, dan lain sebagainya. Pokoknya masih banyak lagi yang termasuk ke dalam media komunikasi ilmiah. Yang dimana nih ya semuanya, tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yaitu untuk menyebarluaskan pengetahuan dan melaporkan hasil penelitian kepada para sivitas akademik dan stakeholder melalui media jurnal. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih langkah apa sih dalam memulai menulis jurnal ilmiah? Nah, jadi nih ya teman-teman, dalam menulis jurnal ilmiah yang harus kita lakukan paling pertama itu adalah tujuan. Jadi kita tuh harus tahu teman-teman, tujuan kita membuat artikel nih untuk apa sih? Yang kedua itu ada aturan yang mengikat. Jadi nih ya, dalam menulis jurnal ilmiah kita tuh harus mengetahui sistematika atau pedoman penulisan yang benar tuh seperti apa. Seperti kita tuh harus menggunakan gaya selingkung, yang dimana gaya selingkung ini merupakan suatu format atau sistematika kepenulisan yang ada di suatu media atau jurnal, mengenai ukuran hurufnya berapa, font yang digunakan itu seperti apa, lalu bahasanya digunakan itu menggunakan bahasa formal atau bahasa santai, lalu penomoran halamannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi dalam penulisan artikel atau jurnal ilmiah ini kita harus banget nih mengetahui bagaimana sih sistematika penulisan yang benar. Nah, harus mengikuti juga gaya selingkungnya. Jadi harus sesuai dengan gaya selingkungnya juga, agar sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Lalu selanjutnya teman-teman, yaitu mengenai ciri-ciri dari artikel atau jurnal ilmiah. Jadi, ciri-ciri dari artikel atau jurnal ilmiah yang pertama itu adalah bersifat objektif. Jadi nih ya, tulisan itu harus berdasarkan fakta dan data yang sudah teruji kebenarannya, bukan berdasarkan opini pribadi. Lalu teman-teman, ciri yang kedua itu adalah bersifat rasional. Jadi nih ya, tulisan itu harus didasarkan pada logika dan pernyataan yang masuk akal. Lalu ciri yang ketiga itu kritis. Jadi nih ya, yang dimaksud dengan kritis di sini yaitu dalam penulisan suatu jurnal, kita itu berarti mengkritiki atau mengevaluasi sesuatu yang menjadi topik atau pembahasan kita dalam si jurnal ini ya. Nah, ciri yang terakhir itu adalah pembaharuan. Jadi, yang dimaksud pembaharuan di sini adalah kita itu memberikan suatu kontribusi baru atau mengembangkan suatu hal dari penelitian yang sudah ada. Nah, lalu selanjutnya kita
ke proses penulisan. Jadi dalam proses penulisan itu terbagi menjadi 3. Jadi ada yang namanya penulisan, lalu penulisan, dan yang terakhir itu pasca penulisan. Jadi teman-teman, dalam pra penulisan kita tuh harus melakukan yang namanya mencari suatu masalah atau ide yang akan kita bahas atau yang akan kita jadikan studi kasus dalam jurnal yang akan kita tulis. Nah, lalu selanjutnya itu mencari sebuah referensi. Jadi nih ya, tujuan dari mencari referensi ini agar suatu penelitian kita atau jurnal yang akan kita buat itu sesuai dengan data dan fakta gitu. Jadi sumber-sumbernya itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu setelah kita sudah menentukan masalahnya apa, sudah mencari sumber referensi atau rujukannya, nah barulah kita menulis kerangka tulisan. Nah, jadi selanjutnya itu dalam proses penulisan kita tuh sudah mulai menulis judulnya apa yang akan kita gunakan, lalu kita menulis abstraknya, lalu juga kita menentukan nih metode apa sih yang akan kita gunakan, metode kualitatif kah atau metode kuantitatif. Lalu selanjutnya itu kita menulis pendahuluan. Habis itu kita menulis hasil dan pembahasan dari ide-ide atau permasalahan yang sudah kita cari ini di pra penulisan. Lalu selanjutnya itu kita menulis kesimpulan, dan jangan lupa juga untuk menulis atau mencantumkan daftar pustaka. Nah, lalu yang terakhir itu dalam proses penulisan atau dalam pasca penulisan kita itu mengecek ulang nih seperti kata-katanya atau tulisannya ada yang typo atau enggak, ejaannya sesuai atau tidak, lalu harus ada yang direvisi atau tidak, dan sebagainya. Jadi di pasca penulisan ini kita itu kayak melihat ulang nih, mengecek ulang hasil dari tulisan kita, apakah sudah benar ataukah ada yang typo atau emang ada yang kurang sesuai dengan ejaan yang benar. Jika dalam pasca penulisan dirasa semuanya sudah benar dan sudah sesuai, barulah kita kirimkan dan akhirnya bisa kita kirimkan dan akhirnya jurnal ilmiah ini bisa dipublikasikan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja review materi di pertemuan ke-10 ini dari aku, Adiba Syedatunisa. Sampai jumpa di pertemuan Learning Journal mata kuliah penulisan berita dan artikel selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.